Masyarakat Papua disebut sudah muak dengan keberadaan organisasi Papua Merdeka atau OPM karena tindakan kekerasan yang kerap dilakukan. Demikian hal tersebut dikatakan oleh Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Maijen Kristomei Sianturi. Menurut Kristomei, hal itulah yang kemudian membuat masyarakat terdorong untuk melaporkan keberadaan OPM kepada aparat TNI. OPM selalu propagandakan korban tembak sebagai masyarakat sipil. Apakah gerakan ini mudah dibasmi dan adakah langkah strategis untuk menyelesaikan masalah gerakan teror di Papua? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Rizky Awal. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Anggi dan teman-teman Hilafah News Channel dimanapun berada. Semoga dalam keadaan kondisi sehat dan tetap waras di tengah-tengah kehidupan kita yang tidak waras dengan ketidaksehatan sistem yang ada hari ini. Amin ya robbal alamin. Dan beberapa kesempatan juga kita pernah berdiskusi dengan Bung Rizky tentang OPM gitu. Dan kali ini kita membahas kembali tentang OPM. Menurut Anda, apakah dalam kondisi sekarang masyarakat Papua sudah muak dengan keberadaan OPM karena tindakannya yang selalu mengintimidasi, mengancam, bahkan membunuh masyarakat secara kejam yang kerap dilakukan, Bung? Ya, satu sisi kalau kita perhatikan apakah ini bentuk apa masyarakat sudah malas dukungan terkait dengan OPM. Kita harus melihat ada beberapa masyarakat yang tidak suka dengan tindakan kekerasan atau tindakan kriminalitas atau perbuatan premanisme yang dilakukan kepada mereka, sehingga satu sisi banyak orang-orang yang tadinya pro kemerdekaan Papua itu pada akhirnya melihat ini bukan soal kemerdekaan tapi ini soal perut ya. Ini bukan soal kebebasan tapi ini soal premanisme yang terjadi, karena ketika banyak rakyat sipil yang terbunuh, ini akan menjadi tanda tanya cukup besar. Apa selama ini yang diinginkan oleh kelompok kriminal bersenjata ini atau OPM ini sendiri? Apakah murni kemerdekaan atau karena ada pendana yang membuat mereka bisa awet sampai sekarang? Itu yang perlu kita pertanyakan. Dan ketika cenderung masyarakat itu banyak melaporkan keberadaan OPM, itu bentuk kesadaran masyarakat ketika mereka tidak lagi menginginkan kejahatan dan kemerdekaan, tapi ada bentuk kekerasan dan kriminalitas yang hadir di tengah-tengah mereka, sehingga hal itu perlu dibasmi. Itu alamiahnya seperti itu gitu. Dan menurut Anda, apakah langkah pemerintah sebelumnya yang tidak tegas akan mempersulit pemerintah di era sekarang, alias hanya menunda-nunda penyelesaian Papua sampai ke rezim berikutnya, Bung? Ya, menurut saya bukan eh, tidak tidak keras ya, tapi tidak tegas dan tidak disiplin terkait dengan perkara ini sendiri. Karena kalau mau diselesaikan bisa sangat diselesaikan, baik itu secara diplomasi maupun secara militer harus bisa dilakukan. Kalau secara diplomasi menjadi tarik ulur yang begitu panjang, maka harusnya militer kita harus diperkuat untuk bisa membasmi gerakan kriminal kriminal bersenjata ini. Apa yang diinginkan? Apakah betul memang rakyat Papua menginginkan kemerdekaan sepenuhnya? Atau hanya oknum-oknum tertentu, pihak asing dan swasta, atau pihak individu tertentu yang menginginkan kondisi Papua ini relatif untuk tidak terus-menerus, sehingga wacana kemerdekaan OPM ini dilakukan terus-menerus oleh tindak OPM sendiri. Yang berikutnya kita mengetahui betapa banyaknya kasus-kasus pembunuhan keji menurut saya salah kaprah kalau OPM itu menyerang rakyat sipil dan mereka mengatakan semua yang dituduh itu kan beberapa dianggap sebagai intel yang dikirim oleh pihak Indonesia untuk memata-matai mereka. Padahal sejatinya bisa jadi yang dibunuh oleh OPM itu bukan intel tapi pihak yang memang secara asosiasi mereka lebih cenderung ke sipil dan kemanusiaan gitu. Kalau kita melihat ada fakta misalnya ada sejumlah guru dari Nusa Tenggara Timur yang itu ditembak ya oleh pihak kriminal bersenjata OPM di Papua. Apa salahnya guru dan tim medis ketika mereka menghancurkan itu? Apa salahnya mereka menghancurkan SD, SMP dan SMA misalnya atau tempat-tempat pendidikan bagian kesehatan?
kalau memang OPM serius melakukan perlawanan bersenjata, kriminal bersenjata, maka mereka harusnya melakukannya itu di wilayah-wilayah pos-pos militer yang ada di kawasan mereka gitu. Kalau selama ini hanya menyerang apa sipil, apa bedanya mereka dengan Israel ketika mereka hanya menyerang sipil gitu, bukan menyerang kekuatan bersenjatanya gitu. Menurut saya ini menjadi pertanyaan tegas sebenarnya. Pemerintah kita ini maunya apa terkait dengan OPM ini? Apakah kita bisa tegas kepada gerakan Aceh Merdeka, melakukan diplomasi dengan cepat, tapi tidak bisa selesai dalam perkara OPM ini sendiri. Artinya memang ada oknum-oknum tertentu yang sengaja memelihara kondisi ini agar terus berjalan gitu. Ya. Dan bagaimana pendapat Anda, Bung, yang ada anggapan jika pemerintah memiliki keterbatasan dalam reaksi yang juga tadi Anda telah paparkan, setidaknya memiliki wewenang layaknya menumpas teroris di tempat-tempat lain di Indonesia, Bung? Ya, untuk menangkap teroris di tempat-tempat tersembunyi saja mampu gitu ya. Memang kemampuan pemerintah kita ada kekurangan dua. Pertama, ketidakmampuan mencari Harun Masiku. Yang kedua, ketidakmampuan untuk menangkap dan melakukan diplomasi sampai tingkat tertentu terkait dengan gerakan bersenjata ini sendiri gitu. Karena gini, Mas Anggi dan teman-teman semuanya, kita perlu berpikir dari mana persenjataan yang dimiliki oleh uh, Papua Merdeka sendiri. Akses persenjataan itu kan sebenarnya mudah ya. Tinggal melihat dari mana mereka mendapatkan senjata dan itu tinggal dilihat rantainya dari sampai ujung siapa gitu. Kalau ujungnya adalah asing, berarti asing ada memainkan peranan penting terkait dengan isu-isu pemecah belahan Indonesia ini gitu. Atau kalau persenjataan itu merupakan bantuan dari swasta atau keuangan dari swasta, maka perlu kita pertanyakan, ada upaya untuk memelihara ketidakstabilan keamanan di wilayah Papua yang kita cintai itu, gitu. Ya, karena kita tahu persis Papua itu kaya raya, hutannya bagus, tambangnya oke, gitu ya, lautnya bisa terlihat dengan banyak hasil ikan. Maka ketika tiga unsur ini itu menjadi bancakan bisnis orang-orang tertentu, baik itu asing maupun asing dan swasta, maka bisa jadi ya KKB ini bukan bertujuan untuk merdeka, tapi memelihara eksistensi para komprador kapitalis di negeri Papua itu sendiri. Gitu. Dan dengan aksi-aksi OPM yang semakin menjadi-jadi, justru pemerintah dibuat terkesan gagal menghadirkan negara di sektor pertahanan serta keamanan di Papua, yang membuat legitimasi serta reputasi Indonesia yang semakin buruk di sana. Benarkah demikian menurut Anda, Bung Rizky? Serta apakah memang pemerintah yang telah menetapkan status pemberontak kepada pihak yang dituduh mengacau ini justru gagal melucuti kemampuan pemberontakan mereka, serta bagaimana seharusnya menangani gerakan makar ini, Bung? Ya, yang pertama adalah kenapa makar ini terus terjadi? Karena tidak hadirnya kesejahteraan di negeri Papua itu perlu dicatat. Ya, kesejahteraan itu apa yang bisa dilakukan? Yaitu keadilan dari segi ekonomi dan pembangunan di sana. Kalau segi ekonomi dan pembangunan itu terjadi merata, maka tidak mungkin bukan tidak mungkin, sangat kecil kemungkinan terjadinya pemberontakan oleh kriminal bersenjata di sana, gitu. Ya, yang kedua, masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan food estate dan juga makanan bergizi gratis. Catat ya teman-teman semuanya. Masalah Papua itu tidak bisa diselesaikan dengan food estate dan makanan bergizi gratis (MBG). Tapi masalah Papua itu bisa diselesaikan ketika pertama masyarakat Papua diberikan kesejahteraan. Ya, rakyatnya diberikan pendidikan terbaik, bukan diberikan sekedar makanan terbaik, tapi diberikan pendidikan, fasilitas pendidikan, kesehatan terbaik yang mereka membuat bisa melakukan itu semua. Yang ketiga, pemerataan pembangunan. Itu penting untuk bisa menjangkau satu kabupaten ke kabupaten yang lain sehingga meminimalisir terjadinya tindakan-tindakan kriminal di wilayah-wilayah pedalaman Papua itu sendiri. Kenapa masih bisa terjadi? Karena kurangnya tadi pemerataan tiga tadi, pemerataan pembangunan, pemerataan ekonomi, dan pemerataan di bidang pendidikan itu sendiri. Kalau kalau menurut saya apakah negara tidak mampu menyelesaikan ini? Bukan tidak mampu, tapi tidak mau. Catat ya, bukan tidak mampu, tapi tidak mau menyelesaikan sampai ke akar-akarnya.
Karena kalau mau, mungkin masalah ini bisa diselesaikan dengan segera gitu. Karena it- eh, kita sangat ironi ketika berkali-kali kita dapatkan warga sipil yang ditembak begitu saja. Kita sangat ironi ketika berkali-kali ditemukan tentara TNI atau polisi yang meninggal karena ditembak oleh apa KKB dan OPM sendiri. Sementara kita tidak melakukan tindakan serius terkait dengan wilayah keamanan ini sendiri gitu. Menurut saya, saran saya, ya pemerintah harus serius gitu untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Jangan sampai jangan sampai Papua ini akan menjadi agenda Timur Leste di berikut di kemudian waktu. Psikolog, sekali lagi Bung Rizky untuk maparannya pada Ya, kabar sama-sama. petang kali ini. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat bagi kita bersama untuk tetap bersatu, tetap waras tadi ya Bung Rizky di tengah Ya. ketidakwarasan yang ada saat ini. Demikian pemirsa Ilava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.